Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kasus pada mata kuliah Sistem Rantai Pasok yang kedua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Guselena Renata dengan NIM 112051. Nama saya Adelia Indriani dengan NIM 112204. Nama saya Dimas Dwi Alfian, NIM 1122-048. Nama saya Wisnu Jayadinata dengan NIM 1120-1. Untuk latar belakang pada permasalahan ini, yaitu dalam era globalisasi dengan persaingan yang ketat, manajemen rantai pasokan telah berkembang dengan berbagai pendekatan seperti Lean, Agile, Green, Sustainable, dan juga Resilient Supply Chain yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan menghadapi tantangan pasar di industri otomotif. Tesla dan Toyota menampilkan perbedaan yang signifikan dalam sistem produksi dan rantai pasokannya. Tesla melalui pendekatan Tesla Way mengutamakan inovasi teknologi dan integrasi vertikal untuk mengendalikan kualitas dan beradaptasi cepat terhadap perubahan. Sebaliknya, Toyota dengan Toyota Way berfokus pada efisiensi operasional dan pengurangan pemborosan melalui Toyota Production System atau TPS dengan jaringan pemasok global yang luas. Nah, selanjutnya tujuan praktikum kali ini yaitu diharapkan kami semua dapat memahami konsep dari masing-masing pendekatan supply chain dan mengetahui perbedaan variasi, spesifikasi produk, sistem produksi, orientasi perusahaan, jaringan supply chain, dan inovasi dari produk Tesla dan Toyota. Nah, selanjutnya di sini ada analisis dan pembahasan, di mana yang pertama itu ada Lean Supply Chain, yaitu untuk pada di Lean ini adalah berfokus pada pengurangan limbah atau waste dalam proses supply chain termasuk waktu, biaya, dan inventory. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan yang mengurangi kualitas produk atau layanan komponen dalam supply chain, yaitu yang pertama itu ada just in time, terus yang kedua itu ada pengurangan waste, dan yang ketiga itu ada continuous improvement atau Kaizen. Nah, selanjutnya di sini dan yang terakhir itu ada value stream mapping. Di sini ada prinsip desainnya yaitu ada eliminasi pemborosan, penggunaan just in time untuk meminimalkan stok dan juga peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada agile supply chain di mana pada agile supply chain ini dirancang untuk responsif dan adaptif terhadap perubahan permintaan dan kondisi pasar. Pendekatan ini cocok untuk lingkungan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi komponen dalam agile supply chain yaitu ada yang pertama tuh flexibility, yang kedua ada visibilitas, yang ketiga ada kolaborasi, yang keempat kepekaan terhadap pasar, dan contoh kasusnya di sini ada BMW menggunakan pendekatan agile dengan jaringan pasokan global yang terdiversifikasi dan data real time untuk mengoptimalkan keputusan memungkinkan penyesuaian produksi cepat dan pengelolaan inventaris lebih efisien. Nah, untuk prinsip desainnya sendiri itu yang pertama ada fleksibilitas, terus respon cepat terhadap perubahan permintaan, dan juga kolaborasi kuat dengan pemasok dan mitra rantai pasok. Selanjutnya ada Green Supply Chain, yaitu berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dalam seluruh rantai pasok melalui pengelolaan sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Komponen Green Supply Chain terdiri dari yang pertama ada Eco Design, kedua ada Green Procurement, yang ketiga ada Green Manufacturing, keempat ada Reverse Logistik. Nah, contoh kasusnya tuh pada Ford menggunakan strategi Green Supply Chain. Ford menerapkan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada prinsip desainnya yaitu reuse, recycle, dan ekoefisiensi atau efisiensi ekologis dan closed loop supply chain. Yang ketiga ada sustainable supply chain, yaitu menggabungkan dimensi ekonomi sosial dan lingkungan untuk menciptakan rantai pasok yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Komponen sustainable supply chain terdiri dari yang pertama ada environmental stewardship, kedua ada social responsibility, yang ketiga economic viability. Nah, contoh kasusnya pada BMW berfokus pada keberlanjutan dalam rantai pasokan mereka melalui program Sustainable Supply Chain, yaitu BMW menilai dan memonitor pemasok berdasarkan standar sosial dan lingkungan, dan mereka bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik keberlanjutan. Prinsip desainnya yaitu keadilan sosial dan etika bisnis, pengurangan dampak lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi.
Selanjutnya itu ada desain supply chain, berfokus pada kemampuan rantai pasok untuk beradaptasi dan bertahan terhadap gangguan disruption seperti bencana alam, pandemi, atau gangguan geopolitik. Komponen resale supply chain itu terdiri dari redundancy, kedua itu ada diversification, yang ketiga ada risk management. Untuk contoh kasusnya itu Toyota yang menerapkan just in time menghadapi gangguan pada rantai pasok semikonduktor selama pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan ketahanan, Toyota memperkuat hubungan dengan pemasok, menekan strategi dual sourcing dan meningkatkan visibilitas rantai pasok dengan teknologi digital. Untuk prinsip desain itu ada tiga. Yang pertama itu ada manajemen risiko, kedua itu ada diverifikasi pemasok, yang ketiga itu penggunaan teknologi untuk pemantauan dan adaptasi cepat. Di sini ada critical review. Yang pertama itu adalah lean supply chain, cocok untuk lingkungan stabil dengan permintaan yang dapat diprediksi, sementara agile supply chain lebih sesuai untuk pasar dinamis dan tidak pasti. Yang kedua itu ada green supply chain, fokus pada dampak lingkungan, sedangkan sustainable supply chain itu mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang terakhir itu ada resilient supply chain, menggabungkan elemen lain, lean, agile, dan sustainable untuk ketahanan terhadap gangguan dengan fokus pada manajemen risiko dan adaptabilitas. Nah, selanjutnya di sini ada critical study case, di mana pada varian produk dan spesifikasi produk, Toyota Rush dikenal dengan desain kokoh dan elegan. Ditenagai mesin 1496 cc, menghasilkan 1004 PS dan terisi 139 Nm. Nah, konsumsi bahan bakar mencapai 10,4 km per liternya. Nah, untuk varian produk dan spesifikasi produk yang selanjutnya itu ada Toyota Fortuner. Di sini tipenya itu G2.4, dilengkapi dengan mesin diesel 2,4 liter dengan teknologi Common Rail Direct Injection dengan tenaga 150 PS dan terisi 400 Nm. Fitur keselamatan termasuk anti-lock braking system dengan EBD dan juga traction control system dan emergency brake signal. Nah, selanjutnya di sini ada Toyota Race, di mana memiliki dimensi 4030 mm kali 1710 mm kali 1625 mm dan ground clearance 185 mm dengan ukuran yang kompak. Mobil ini nyaman untuk penggunaan di perkotaan dan tampil sporty serta gagah. Nah, untuk selanjutnya ini ada Toyota Corolla Cross yang memiliki dimensi tersebut dengan interior merah dan stylish dalam warna merah, marun, hitam, dan silver. Nah, kursi kulitnya nyaman dan fleksibel. Fitur rekaman termasuk ABS, ISOFIX, EBD, Brake Assist, dan Vehicle Stability Control System untuk stabilitas saat berkendara. Selanjutnya, masuk ke dalam tipe model Tesla. Nah, Tesla di sini ada model S yang diluncurkan pada tahun 2012 dengan prototipe sejak tahun 2009 menggunakan motor listrik dual induction motor dan baterai 100 kWh lithium ion. Tenaga maksimumnya mencapai 762 horsepower dan torsi 1087 Nm dan dikirakan harganya sebesar 3,5 miliar sampai 4,4 miliar rupiah. Lalu untuk yang kedua yaitu Tesla Model 3 yang ditujukan untuk segmen kelas menengah dijual mulai dari 1,5 miliar rupiah dengan interiornya yang simple dengan fitur dikendalikan melalui layar sentuh 15 inci tanpa tombol di dashboard dengan harga 1,5 miliar sampai 2,1 miliar rupiah. Selanjutnya ada Tesla Model X, yaitu SUV termahal dari Tesla dengan harga 3,7 miliar sampai 4,4 miliar rupiah. Memiliki baterai 75 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 380 km dengan dimensi 5036 mm kali 2270 mm dikali 1676 mm dengan jarak sumbu roda 2964 mm. Dan varian Pride menggunakan 3 motor listrik dengan baterai 100 kWh dengan menghasilkan 1020 daya kuda dan akselerasi dari 0 sampai 90 km per jam dalam 2,5 detik.
Lalu ada Tesla Model Y dengan harga 1,8 miliar sampai 2,3 miliar rupiah. Tersedia dalam dua varian yaitu long range dengan akselerasi 4,8 detik dengan jarak tempuh 532 km dan top speed 217 km per jam serta performance dengan akselerasi 3,5 detik, jarak tempuh 513 km dan top speed 249 km per jam. Kedua varian ini menggunakan dual motor all-wheel drive dan dilengkapi layar sentuh 15 inci HD dengan fitur seperti kamera jarak jauh, navigasi, film, dan permainan. Untuk selanjutnya itu ada sistem produksinya. Untuk Toyota Way itu ada 5. Yang pertama itu dari manufacturing, fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi melalui teknik seperti just in time dan Jidoka. Untuk yang kedua itu ada Kaizen, berkelanjutan yang melibatkan semua karyawan dapat peningkatan proses. Yang ketiga itu ada pengembangan SDM, sumber daya manusia, menekankan pengembangan karyawan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan lingkungan kerja yang produktif. Untuk yang keempat itu ada kualitas, memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas dari perusahaan tersebut. Yang kelima itu ada stabilitas proses, sistem stabil dan terstandarisasi memungkinkan produksi efisiensi hingga 10 juta kendaraan per tahun. Lalu yang kedua itu ada Tesla Way, meliputi itu ada 5. Yang pertama itu ada inovasi dan teknologi, fokus pada inovasi cepat dan teknologi seperti canggih. Yang kedua itu ada pendekatan berbasis data, menggunakan analisis data untuk keputusan produksi. Yang ketiga itu ada filosofi, pendekatan berpikir dari prinsip dasar untuk solusi inovatif. Yang keempat itu ada produksi otomatis, mengandalkan otomatisasi tinggi untuk mengurangi kesalahan manusia. Yang kelima itu atau yang terakhir kualitas dan kecepatan, berusaha menjaga kualitas meski sering menghadapi masalah konsisten. Selanjutnya itu ada perbandingan. Yang pertama itu perbandingan pada fokus pada kualitas. Untuk Toyota Way itu prioritaskan kualitas dengan sistem standar. Lalu yang ke Tesla Way itu dia fokus pada inovasi tetapi menghadapi tantangan dalam konsistensi. Lalu itu yang kedua itu ada pendekatan terhadap inovasi. Untuk Toyota Way itu inovasi dalam kerangka stabil dan terencana. Untuk Tesla Way itu inovasi cepat dan berani. Lalu yang ketiga itu ada keterlibatan karyawan. Untuk Toyota Way itu dia karyawan terlibat dalam dan perbaikan. Untuk Tesla W itu bergantung pada otomatisasi. Lalu yang terakhir itu ada volume produksi. Toyota W itu memproduksi dalam volume besar dengan efisiensi tinggi. Lalu yang Tesla W itu menghadapi tantangan dalam mencapai volume produksi tinggi secara konsisten. Secara keseluruhan itu Toyota W fokus pada efisiensi dan kualitas melalui pendekatan stabil, sementara Tesla W itu menekankan inovasi cepat dan teknologi canggih. Lalu ada orientasi Toyota. Orientasi perusahaan Toyota yang pertama customer orientation yaitu berfokus kepada kepuasan pelanggan dan pendekatan customer. Yang kedua continuous improvement atau Kaizen yaitu prinsip perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga ada lean manufacturing yaitu Toyota Production System untuk mengurangi pemborosan dengan meningkatkan efisiensi dengan metode just in time. Yang keempat total quality control itu memprioritaskan kualitas dengan sistem kontrol kualitas total. Yang kelima, respect for people, yaitu menghormati karyawan dengan investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, long term thinking, itu berfokus pada keputusan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Yang ketujuh, ada teamwork, yaitu mendorong kolaborasi antar tim untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Corporate culture yaitu budaya perusahaan mendukung keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, menciptakan lingkungan kerja positif, dan meningkatkan loyalitas serta produktivitas. Lalu orientasi pada perusahaan Tesla, yang pertama inovasi dan kreativitas, yaitu berfokus pada inovasi dan solusi tidak konvensional. Kedua ada keberlanjutan, yaitu untuk mempercepat transisi ke energi berkelanjutan melalui mobil listrik, panel surya, dan sistem penyimpanan energi. Ketiga, budaya kerja yang fleksibel, itu struktur data memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan kolaborasi lintas departemen. Yang keempat, kepemilikan dan tanggung jawab mendorong karyawan untuk berpikir seperti pemilik, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Kelima, kecepatan dan responsivitas itu menekankan kecepatan dan dalam merespon tren pasar dan tantangan untuk tetap inovatif. Keenam, transparansi dan komunikasi terbuka yaitu mengutamakan transparansi dan komunikasi terbuka untuk membangun kepercayaan dan mempercepat inovasi. 7. Standar tinggi dan etika kerja itu menetapkan standar tinggi untuk produk dan layanan dengan budaya kerja intent yang sering memicu tekanan tinggi pada karyawan.
Secara keseluruhan, Tesla berfokus pada inovasi, keberlanjutan, dan budaya kerja yang dinamis. Itu untuk mendorong dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sambil terus berinovasi dalam industri otomotif dan energi. Jaringan ada yang selanjutnya jaringan supply chain pada perusahaan Toyota. Yang pertama, suppliernya terdiri seperti Toyota Motor TMC, supplier itu sebagai supplier utama, lalu Toyota Motor Asia Pasifik yang menyediakan suku cadang, lokal supplier yaitu PT Bando, PT Denso, PT Kayaba dan lain-lain. Yang kedua ada production. Nah, production pabrik yang pertama ada di Sunter, Sunter 1, Sunter 2, Karawang 1, Karawang 2, Karawang 3. Nah, yang ketiga ada distribution yaitu domestik kendaraan dan spare part didistribusikan melalui 5 dealer utama di seluruh Indonesia. Ada Auto 2000 Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan lain-lain. Terus ada PT Nyuratna Motor itu di Jawa Tengah dan Yogyakarta, NV Haji Kala TRDeko itu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, PT Hasirat Abadi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan lain-lain. Terus ada PT Agung Automall itu di Bali, Riau, Jambi, Bengkulu, Batam. Lalu ada ekspor itu menggunakan agen ekspedisi dan pengangkut CBU dengan 7.072 karyawan. Yang keempat, konsumen, pemeriksaan kualitas kendaraan dan dokumen sebelum pengiriman. Lalu customer service, yaitu untuk umpan balik melalui website Toyota Customer Service atau Customer Care. Terakhir, ERP, yaitu implementasinya penggunaan SAP ERP meningkatkan kinerja supply chain management, mempermudah produksi dan distribusi hingga ke pelanggan. Lalu inovasi pada Toyota, yaitu Toyota telah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan dan kenyamanan berkendara. Yang pertama itu ada Kijang Innova EV Concept, yaitu memperkenalkan mobil listrik berbasis baterai BEV untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Lalu yang kedua ada standar emisi Euro 4. Toyota menerapkan standar ini pada kendaraan diesel mereka untuk mengurangi emisi gas yang terbuang. Lalu yang ketiga ada teknologi FlexFuel, yaitu kendaraan Toyota dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar mendukung transmisi ke energi alternatif. Lalu yang keempat ada desain interior inovatif, yaitu model baru pada mobil Kijang Innova hadir dengan desain mewah, fitur canggih, dan juga mode berkendara berbeda untuk meningkatkan kenyamanan. Lalu yang kelima ada teknologi mesin efisien. Toyota menggunakan teknologi seperti Dual VVTi dan FVNT untuk meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar. Lalu yang keenam, mobilitas ramah lingkungan. Toyota mengembangkan kendaraan seperti iRoad yang menggabungkan fungsi mobil dan motor untuk mobilitas lebih efisien. Lalu yang ketujuh, teknologi keamanan. Toyota meningkatkan sistem keselamatan aktif dan pasif untuk melindungi pengemudi dan juga penumpang. Nah, di sini untuk jaringan supply chain pada Tesla, di mana yang pertama itu ada supplier, itu ada Ganfeng Lithium, terus ada Glencore, Medin Manufacturing, Bom and Hess, CATL untuk baterai, LG Energy Solution, terus ada Panasonic, Liontown Resource, Lithium Spodumene, dan konsentrat. Untuk produksinya sendiri itu ada Gigafactory, pabrik Shanghai, yaitu untuk produksi mobil listrik dengan baterai LFF dan CATL. Dan untuk distribusinya sendiri itu ada pengiriman komponen dari supplier ke pabrik, pengiriman mobil dari pabrik ke distribusi dan retailer, logistik menggunakan teknologi canggih seperti ERP dan IoT untuk optimasi. Dan untuk keempatnya itu di konsumen pelanggan membeli mobil listrik Tesla langsung atau melalui pengecer resmi di berbagai negara. Nah, Tesla memiliki rantai pasokan yang sangat kompleks dan terintegrasi untuk mengoptimalkan produksi dan distribusinya. Selanjutnya ada inovasi pada Tesla. Yang pertama itu mobil listrik Tesla Roadster 2008, mobil listrik pertama dengan performa dan desain yang futuristik. Dan yang kedua itu ada model S, sedan listrik dengan desain yang elegan dan fitur autopilot. Yang ketiga itu ada model X, SUV listrik dengan desain pintu Falcon Touring. Yang keempat itu ada model 3, desain listrik populer dengan harga kompetitif dan fitur autopilot. Yang kelima itu ada model Y, SUV kecil listrik dengan desain modern. Yang kelima itu ada semi
truk listrik komersial dengan kinerja kuat dan desain premium. Lalu yang terakhir itu ada Tesla Cybertruck, pick up truk listrik dengan desain unik. Ya, lalu yang kedua itu ada teknologi AI dan big data, mengembangkan kendaraan otonom dan sistem autopilot untuk mengemudi tanpa bantuan manusia. Lalu yang ketiga itu ada sistem pengisian daya supercharger, pengisian daya cepat atau untuk mobil listrik dapat dipasang di rumah produk energi. Tesla Power Wall menyimpan energi rumah untuk mengatasi pemadaman listrik atau mengurangi biaya listrik. Lalu yang terakhir itu adalah Tesla Megapack, penyimpanan energi skala besar untuk fasilitas komersial. Yang keempat itu ada solar roof dan panel surya. Tesla Solar Roof, atap surya dengan desain elegan untuk menghasilkan listrik rumah. Lalu untuk Tesla Solar Inverter, mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik untuk penggunaan rumah. Tesla terus berinovasi dalam keadaan listrik, teknologi AI, sistem pengisi daya, produk energi, dan perangkat surya. Untuk kesimpulan itu ada pendekatan supply chain atau yang disebut dengan rantai pasok, mencakup lean supply chain, agile supply chain, green supply chain, sustainable supply chain, dan self supply chain. Lalu yang kedua itu ada produk. Kedua produk memiliki berbagai variasi, spesifikasi produk, sistem produksi, orientasi perusahaan, dan jaringan supply chain yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendirinya. Untuk daftar pustakanya, Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.